Oke teman, jadi quick update aja untuk Bitcoin hari ini ya. Kemarin kita sempat break dari pola descending yang satu ini. Gue juga ada umumin ini melalui grup VIP. Jadi gue biasanya membahas daily outlook untuk Bitcoin secara real time ya. Kalau misalkan kalian pengen join grup ini gratis ya. Kalian bisa tinggal daftar BingX dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Satu hal juga bagi kalian yang memiliki UID ini ya, 6614541 dan 117 sekian ini, juara 1 dan juara 2 dari pemenang kompetisi trading yang gue laksanakan dari tanggal 13 sampai 22 Maret. Kalian bisa langsung DM admin dan kalian bisa klaim hadiah kalian karena gue akan giveaway sekitar 1,4 juta rupiah untuk kedua pemenang ini. Karena so far gue belum ketemu nih ya, ini ada dua orang yang menang tetapi masih belum kebagi nih hadiahnya. Bagi kalian yang tertarik untuk berpartisipasi di acara-acara seperti ini ya, kalian bisa tinggal daftar BingX saja melalui referral gua. Kalian akan otomatis jadi partisipan ketika gua mengadakan komisi trading yang biasanya ini tuh rutin juga ya, bulanan biasanya. Jadi memang kemarin gue baru aja membahas mengenai monthly-nya Bitcoin teman ya, prospek di bulan April itu sendiri ya, dan kalian bisa perhatikan juga di mana di video tersebut gue bilang ya bisa aja gitu kita terkoreksi terlebih dahulu juga ya sebelum menuju ke level di atas 30.000 untuk Bitcoin. Apakah sekarang adalah waktunya ya? Kalau misalkan kita lihat ya dari break support yang baru aja terjadi di sini ya, meskipun in the end di time frame 4 jamnya kita closingnya di atas seperti ini, tetap aja ya kalau menurut gue sendiri ini mengurangi bullishness-nya Bitcoin gitu. Menurut gue sih di sini ada sedikit pertanda bahwa buyer sudah mulai mengalami pelemahan teman ya. Terlihat menurut gue sih ya, kesempatan untuk Bitcoin pump itu kapan sebenarnya itu terjadi di tanggal 1 April kemarin di sini ya. Cuman di sini ternyata kita fail ya, well double bottom nggak ada masalah. Cuman di sini teman ya, ketika pump di hari Senin kemarin kita gagal lagi nih ibaratnya ya. Jadinya apa ketika kita gagal ya kita membentuk pola descending yang baru aja kita bahas tadi. Di mana ya kehitung ya resistnya makin lama makin rendah nih ya. Kalian bisa tinggal tarik satu garis seperti ini dan kita akan ketemu juga ini line-nya ada di sekitar 28367 ya, yang dimana ternyata itu malah menjadi line rejection pada Bitcoin ya. Jadi dari resist 1 kita tarik ke resist 2 kita akan dapat di level 283 teman. Dan ternyata memang benar setelah menyentuh line tersebut ya 283 ini kita malah terreject kembali bahkan menembus support yang cukup krusial yang ada di level 27 setengah ini. Meskipun ya memang kita sebenarnya masih ketahan di support mana di support rounding top ini dimana ya kita kemarin sudah berhasil keluar namun ternyata saat ini kita kembali retest line tersebut lagi. Cuman yang bikin nggak bagus itu teman ya ketika pola descending ini memiliki ekor ke bawah seperti ini teman ya dan kita udah confirm break support dari 27.500 yang dimana itu artinya apa? Itu artinya untuk BTC ini bisa balik lagi ke bawah ini akan lebih mudah teman ya. Kenapa lebih mudah? Ya dikarenakan kita ada satu ekor panjang seperti ini ke bawah teman ya. Beda ceritanya kalau misalkan support kita cuma ada di sini dan belum ada sejarah bahwa oke, kita mengalami ekor ke bawah sebelumnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita udah ada ekor seperti ini, pastinya untuk break support tersebut dan nge-retest area tersebut lagi itu cukup likely teman ya. Gue nggak bisa bilang pasti juga ya, dan ini juga pola descending, ini juga nggak pasti gitu ya. Memang ini kecenderungannya bearish ya kalau saat ini ya. Kalau menurut gue, likelihood sekitar 60% probability ya untuk si Bitcoin ini bisa mengalami koreksi lanjutan. Sebenarnya targetnya untuk maksimal level koreksi ini sebenarnya bisa mencapai level 26 sampai 25.000 untuk Bitcoin gitu ya. Dimana ya ini adalah area retest dari all time high yang kemarin ya dari tahun lalu. Ini juga retest yang di tanggal high 16 Februari kemarin yang dimana ini bisa menjadi the next crucial support untuk Bitcoin. Beberapa pertanda lainnya kita juga bisa lihat ya, setiap kali Bitcoin turun and then dia naik lagi ke atas, di sini ada pelemahan teman ya. Terlihat dari beberapa time frame 4 jam ini ya benar-benar tipis aja gitu ya, nggak mengalami pump yang signifikan banget ya. Biasanya pump signifikan terjadi itu kapan? Malah biasanya ketika kita mengalami dump teman ya, ibaratnya. Nah, kalian lihat dari sini ya, ini kan area resistnya di sini kalian lihat ya. Setelah itu kita mengalami breakdown di sini and then baru mengalami pump besar teman. Jadi dari area support and resist kita mengalami breakdown terlebih dahulu dari support and resist tersebut baru kita di pump keras teman ya. Yang ini juga sama, kita rebouncing between support and resist and then kita breakdown di sini ya sampai ke level 20.000 baru terjadi pump yang sangat besar setelah itu teman. Jadi biasanya so far dari beberapa bulan ini sih kita memang melihat teman ya bahwasannya pump besar itu terjadi ketika Bitcoin udah break support dan udah break dari range resist dan support dia dari sebelum dia breakdown.
Yang dimana saat ini ranging area dari support and resist ini ada di berapa ya? Ini teman-teman ya, ada di daerah 26 sampai 29.000. Dimana kalau misalkan kita bakalan break lagi teman-teman ya level ini, maka kemungkinan next area retest ini adalah 25.000 teman-teman ya. Baru nanti dari 25.000 kita bisa mengalami pump keras hingga menuju ke level 30.000 gitu. Jadi memang dari past performance-nya dalam 2 bulan belakangan ini sih kita ngelihatnya sih seperti itu ya, bahwa rata-rata oke, Bitcoin break support terlebih dahulu. Rata-rata dia mengalami koreksi sekitar ini berapa? Yang tesnya 10% ya. Setelah itu kita di pump keras. Yang ini sekitar 20%, teman. Kalau misalnya kita falling ke 10% dari peak kita, maka ini akan berada di level 26.000. Kalau misalkan sekitar 25.000, ya ini bisa kisaran sekitar hampir 15% untuk Bitcoin gitu. Dan so far dari peak sampai saat ini Bitcoin baru terkoreksi sekitar 4% aja teman ya. Dan rata-rata pas performance-nya biasanya kita terkoreksi 10-20% sebelum kita bisa di pump keras teman ya. Jadi ya paling itu teman ya. Dari shorter time frame sendiri memang ada mengalami pola descending, tapi ini juga bisa terinvalidasi teman ya. Nggak bisa bilang pasti juga oke kita bakalan breakdown and then menuju ke level 26. Bisa ada momen invalidasi kalau misalnya kita bisa retake area level 28.800 ya. Jadi mungkin teman-teman ya, bagi kalian yang pengen nge-short ya sebenarnya short position yang paling baik ini untuk menyetel stop loss area itu di sekitaran 3%, sementara TP areanya itu minimal 2 kali lah teman-teman ya. Jadi risk rewardnya sekitar 1/2 ya, 3,2 dengan 6,5% ya. Target profit at least minimal di level 26.000 untuk Bitcoin. Jadi sebenarnya paling itu aja sih teman-teman ya, apa yang pengen gue bahas di video kali ini. Dari outlook short termnya memang terlihat satu ekor seperti ini, tetapi jangan lupa supportnya udah bukan di 27,5, supportnya saat ini udah di level 27.200, sehingga untuk ngeritas ke area level 27.200 ini akan menjadi sangat mudah teman-teman ya. Ya sekali lagi ini nggak pasti teman-teman ya, yang namanya probabilitas ya menurut gue sih chance saat ini sekitar 60% ya, tetapi ya beda cerita kalau misalnya kita bisa mengalami pump lagi, balik lagi ke level berapa? Ke level 28.800 untuk Bitcoin gitu. Dari daily-nya sendiri, kita juga menyentuh support dari harga rata-rata time frame daily untuk Bitcoin ya. Kalian bisa perhatikan di garis oranye yang satu ini. Ini juga playing di support area yang cukup krusial untuk Bitcoin. Terakhir kali kita gagal untuk ngehold area ini ya, balik lagi di tanggal 24-25. Kita langsung menuju ke level 19 sampai 20.000, teman-teman kalian bisa lihat di sini ya. And then di sini juga terakhir kali kita gagal hold dari level 22.000, kita langsung ke level 21.600. Nah, kalau misalkan ini kita gagal lagi teman-teman ya, yang dimana ya kita closing daily candle di bawah teman-teman ya, di bawah dari garis oranye ini akan meningkatkan probabilitas apa? Probabilitas menuju ke level 26 dan 25.000 untuk Bitcoin. Jadi sebenarnya itu aja ya. Overall sih dari daily sebenarnya sih masih oke teman-teman ya, cuman dari time frame 4 jamnya yang bikin agak concern di mana dia membentuk pola descending seperti ini. Jadi ya paling itu aja ya. Kalau menurut kalian kayak gimana? Kalian memiliki strategi seperti apa? Mungkin kalian bisa share di kolom komentar di bawah. Kalau dari gue sendiri ya gue prefer untuk nggak nge-short termennya, tetapi gue akan ngelong kalau misalkan memang terjadi koreksi all the way ke level 26 atau ke level 25.000. Di sana gue akan manfaatin untuk menjadi momen long untuk Bitcoin. Paling itu aja teman-teman ya untuk saat ini. Itu apa yang bisa gue share. Kalau menurut kalian ini analisa bermanfaat, ya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Itu aja dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.